kita di dalam aktivitas pembelajaran di LMS ini. Bapak Ibu, kita masuk pada pengantar perkuliahan atau pembelajaran. Ya, ini ada yang masuk lagi, saya harus admit dulu Bapak Ibu karena harus diizinkan. Ya, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Pada pengantar ini ada beberapa hal yang nanti saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan struktur dan mekanisme belajar Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah aktivitas dan kegiatan belajar. Nah, ini ada yang masuk lagi. Ya, saya ulang Bapak Ibu, jadi kajian pengantar ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah struktur dan mekanisme belajar, kemudian aktivitas dan kegiatan belajar Bapak Ibu di LMS selama 1 hari ini, kemudian tagihan atau produk peserta, dan juga refleksi. Nah, refleksinya karena ini 1 hari, berarti nanti kita lakukan pada sore nanti Bapak Ibu. Nanti jam 16 kita akan melakukan web meeting untuk refleksi dan penguatan. Dan yang terakhir ini ada informasi tambahan Bapak Ibu terkait dengan rencana UKIN atau uji kinerja nanti. Karena ada perubahan mekanisme dari yang rencana semula Bapak Ibu, sehingga nanti perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu tidak kaget dan bisa menyiapkan dari awal UKIN yang nanti dilakukan. Baik. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu struktur dan mekanisme perkuliahan Bapak Ibu. Pada prinsipnya adalah tahapannya masih sama dengan aktivitas belajar pada modul-modul atau aktivitas belajar sebelumnya, di mana di bagian ini, sehari ini Bapak Ibu nanti beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu tentu mempelajari petunjuk dan juga materi, karena materi di sini tidak ada, hanya ada LKM atau lembar kerja. Kemudian Bapak Ibu nanti setelah web meeting ini tentu harus mengisi form koneksi. Di sana ada 4 pertanyaan kalau tidak salah. Kemudian setelah itu Bapak Ibu baru bisa masuk pada bagian berikutnya, yaitu mengisi forum diskusi. Ini masuk pada kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Ini ada yang masuk lagi Bapak Ibu. Ini resikonya kalau tidak bersama-sama ini jadi harus keluar masuk karena harus admit satu-satu. Ya, Bapak Ibu setelah mengisi form koneksi, kemudian Bapak Ibu aktif di forum diskusi. Nah, Bapak Ibu, karena di aktivitas 12 hari ini mekanismenya sudah per kelompok, maka nanti teknisnya juga sama. Bapak Ibu nanti akan berdiskusi di dalam kelompok Bapak Ibu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu mengunggah hasil dari diskusi Bapak Ibu di ruang kelas atau di kelompok kelas. Setelah itu Bapak Ibu harus mengisi form refleksi di bagian akhir dan juga nanti upload produk sesuai dengan tagihan yang ada. Nah, lalu bagaimana aktivitas dan kegiatan belajar Bapak Ibu? Sesuai dengan tahapan tadi, di bagian ini saya bagi ya kurang lebih ini timeline secara kasar Bapak Ibu. Ya, ada yang masuk lagi. Ya, berdasarkan tahapan aktivitas tadi, ini saya buatkan timeline secara kasar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di hari pertama ini harapannya sudah mulai mengakses dari tadi pagi, kemudian sudah berselancar dan tahu apa yang akan dilakukan dalam 1 hari ini. Kemudian diharapkan nanti 8:30 kita sudah selesai web meeting, sehingga Bapak Ibu sudah langsung bisa mengisi pada bagian koneksi. Ya, Bapak Ibu setelah web meeting ini bisa langsung masuk pada bagian koneksi. Kemudian ya kurang lebih nanti bisa
kurang atau lebih pukul 13 Bapak Ibu bisa menyelesaikan atau masih bekerja di dalam KB1 dan KB2. Jadi di sini ada dua kegiatan belajar Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Ibu nanti mereview dari perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat. Ya. Jadi RPL Bapak Ibu nanti direview, formnya ada di lembar kerja yang tersedia di bahan atau di materi. Kemudian kegiatan belajar 2, Bapak Ibu menganalisis video, ya, video Bapak Ibu. Nah kemudian di pukul 16 kita nanti akan melakukan web meeting untuk refleksi dan penguatan pada topik ini, dan ya settingannya seperti biasa pada pukul 23.55 kalau tidak salah Mbak Mila, settingnya itu terakhir Bapak Ibu bisa upload produk peserta. Nah ini adalah timeline activity Bapak Ibu yang Bapak Ibu nanti selesaikan dalam 1 hari ini. Nah di hari ini juga saya masih didampingi oleh Ibu Guru yang cantik dan setia, Bu Asih. Jadi bersama-sama nanti Bapak Ibu kita akan beraktivitas bersama dalam 1 hari ini untuk menyelesaikan aktivitas di hari ke-12 ini. Ya, ada yang masuk lagi Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat pagi, selamat bergabung. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah aktivitas Bapak Ibu dalam 1 hari ini. Ya, kalau dipetakan dalam waktu kurang lebih seperti ini, silahkan nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi Bapak Ibu. Saya berharap di hari terakhir ini Bapak Ibu tetap semangat dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Syukur sebelum 23 ini sudah di-upload semua, sehingga kami juga bisa memberikan feedback dalam bentuk penilaian dan juga feedback yang ada di LMS. Nah, lalu apa yang menjadi tagihan atau produk peserta Bapak Ibu sesuai dengan aktivitas Bapak Ibu? Nah, ini di kegiatan belajar 1 ini aktivitasnya adalah seperti ini. Jadi review awal pengembangan perangkat pembelajaran daring, lihat dari kelengkapan komponen, kemudian pemenuhan unsur hot Bapak Ibu. Kalau dari awal Bapak Ibu sudah diminta untuk merumuskan tujuan yang berorientasi pada hot, nanti silahkan nanti Bapak Ibu di review. Kemudian apakah ada unsur tipet di sana, kemudian kesesuaian antar unsur pada RPL, bahan ajar, LKPD, dan media serta evaluasi. Karena Bapak Ibu dalam 12 hari ini, selain Bapak Ibu di awal membuat RPL, kemudian dilanjutkan dengan LKPD, dilanjutkan dengan bahan ajar, kemudian media, dan sampai pada evaluasi layanan. Nah, saya berharap Bapak Ibu nanti bisa mereview apa yang sudah Bapak Ibu buat, dan harapannya semua sudah memenuhi unsur-unsur ini, ada hot, ada tipek, dan seterusnya. Untuk melakukan review perangkat pembelajaran yang memuat unsur-unsur inovatif berbasis hot dengan pendekatan tipek dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Nah, ini adalah aktivitasnya Bapak Ibu. Apakah RPL Bapak Ibu sudah inovatif? Nah, kan nanti dijelaskan. Apakah RPL Bapak Ibu sudah mengandung pesan moral untuk mengembangkan karakter siswa? Diminta untuk menjelaskan. Kemudian apakah LKPD sudah memuat unsur-unsur tipek? Dijelaskan juga. Apakah bahan ajar bersifat kontekstual bagi siswa? Dijelaskan. Ini ada yang masuk lagi. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan terakhir adalah apakah soal assessment? Nah, ini karena di pengembangan perangkat ini desainnya merujuk pada bidang studi atau pelajaran Bapak Ibu, sehingga di sini adalah soal assessment. Nah, tentu kalau Bapak Ibu layanan klasikal, di sini adalah evaluasi proses dan hasil instrumennya apakah sudah mengandung unsur-unsur yang dimaksud tersebut. Nah,
Lalu langkah-langkah kegiatannya apa? Yang pertama, tuliskan jawaban saudara dalam diskusi kelompok di grup saudara. Nah, tadi sudah saya awali bahwa Bapak Ibu nanti harus melakukan diskusi di dalam grup atau kelompok Bapak Ibu masing-masing, seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan 11 hari yang lalu. Kemudian yang kedua, cermati tanggapan dosen atau guru pamong untuk perbaikan, kemudian tuangkan hasil diskusi kelompok bersama semua peserta di kelas, jadi unggah hasil diskusi di kelompok kelas. Kemudian cermati dan tanggapi jawaban kelompok lain untuk memperkaya pengetahuan saudara dalam review awal pengembangan perangkat pembelajaran daring. Dan yang terakhir adalah unggah hasil review ke produk peserta. Berarti ini nanti yang diunggah di produk peserta. Nah, adapun aktivitas Bapak Ibu ada LK nanti di sana, lembar kerja yang memuat unsur-unsur tadi Bapak Ibu. Jadi unsur perangkat pembelajaran dari RPL-nya yang dilihat adalah kelengkapan komponen, ada atau tidak, kemudian pemenuhan unsur hot, pemenuhan unsur feedback ada atau tidak, dan kemudian ada komentar. Kemudian bahan ajar, LKPD, media, dan evaluasi. Ini di lembar kerja 1. Masih di lembar kerja 1 ada juga aktivitas kedua yang Bapak Ibu nanti lakukan, yaitu kesesuaian antar unsur perangkat pembelajaran memenuhi beberapa unsur perangkat pembelajaran atau perangkat layanan ini. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu melengkapinya. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu aktivitasnya di kegiatan belajar ini, kegiatan belajar kedua yaitu menganalisis video. Jadi di LMS sudah tersedia 2 video yang ada di sana Bapak Ibu. Nah, tugas Bapak Ibu adalah menganalisis video tersebut. Lakukan analisis video dengan cara menganalisis perbedaan, persamaan, kelebihan, dan kekurangan kedua video praktek tersebut. Jadi video ini, karena video ini video praktek pembelajaran, jadi ya kita harus sesuaikan saja Bapak Ibu, sesuai dengan LK yang ada, bukan video layanan BK. Dugaannya adalah ketika membuat bagian ini mungkin tidak melibatkan orang-orang BK, sehingga ini disamaratakan. Semua videonya adalah video pembelajaran, bukan video layanan. Kemudian yang kedua, mengevaluasi kedua video tersebut berdasarkan unsur-unsur yang termuat dalam sebuah video praktek pembelajaran. Kemudian merumuskan rambu-rambu pembuatan video praktek pembelajaran. Langkah-langkah kegiatannya, tuliskan hasil analisis dan rambu-rambu pembuatan video praktek pembelajaran dalam diskusi kelompok di grup saudara. Jadi diskusi di dalam kelompok lagi. Kemudian cermati tanggapan dari dosen, guru pamong untuk perbaikan, kemudian tuangkan hasil diskusi kelompok bersama semua peserta di kelas, kemudian cermati dan tanggapan hasil kelompok yang lain sama dengan aktivitas sebelumnya. Kemudian tuangkan hasil analisis dan rambu-rambu pembuatan video dalam bentuk dokumen sama dengan aktivitas sebelumnya juga. Dan yang terakhir adalah unggah ini sebagai produk peserta. Nah, ini adalah 2 aktivitas utama yang ada di aktivitas hari ini Bapak Ibu. Jadi saya berharap Bapak Ibu kalau sudah tahu dari awal nanti apa yang harus dilakukan dan disiapkan supaya Bapak Ibu bisa segera menyelesaikannya dengan baik. Nah, ini adalah LK untuk kegiatan belajar 2 Bapak Ibu. Jadi ada review untuk video praktek pembelajaran secara daring. Aspek atau indikatornya ada beberapa hal Bapak Ibu, nanti bisa dilihat di sini. Bentar Bapak Ibu, ada yang masuk lagi. Ya, baik. Nah, ini adalah LK untuk kegiatan belajar 2 Bapak Ibu. Nanti silahkan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada. Ini ada yang masuk lagi. Ya,
Jadi itu adalah dua aktivitas utama yang baru bergabung Bu Bukti tadi ya. Selamat bergabung Bu. Selamat pagi Pak. Oke, sudah mulai. Mohon maaf Pak. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, yang baru bergabung kita sudah masuk pada penjelasan di kegiatan belajar 2, di mana masing-masing kegiatan belajar ada LK yang sudah disiapkan di Learning Management System. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apa yang menjadi tagihan dan produk peserta sesuai dengan aktivitas tadi Bapak Ibu, yang diunggah nanti di dalam produk peserta yaitu hasil dari diskusi KB1 dan KB2 yang luarannya nanti di PDF-kan Bapak Ibu, kemudian diberi nama sesuai dengan nama aktivitas di pembelajaran tersebut atau di aktivitas tersebut, sehingga Bapak Ibu nanti ada 2 file, tetapi dalam satu file tadi ada beberapa aktivitas. Jadi tidak hanya satu file, satu lembar, tetapi ada beberapa lembar sesuai dengan LK yang ada tadi. Jadi kalau jumlah filenya 2, tetapi dalam satu file tidak hanya satu lembar, tetapi ada beberapa. Oke. Ini adalah untuk tagihan produk peserta. Sekali lagi Bapak Ibu, penamaan file disesuaikan supaya kami memudahkan untuk mengidentifikasi Bapak Ibu, dan jangan lupa diberi nama. Jangan sampai salah nama orang lain masih masuk di dalam LK Bapak Ibu. Ya, nah yang terakhir Bapak Ibu, ini ada informasi tambahan yang saya kira penting terkait dengan masa depan atau hari-hari ke depan yang akan dilalui Bapak Ibu, yaitu terkait dengan UKIN. Ya. Saya akan masuk ke bagian berikutnya. Ya, tayangan ini bisa dilihat Bapak Ibu ya. Bisa ya? Oke, baik. Ya, Bapak Ibu Masih di LK2. masih di LK2 ya? Oke. Bentar ya. Iya. Bentar Bapak Ibu. Ya, saya masuk ke perubahan uji kinerja atau UKIN, UKM PPG. Bapak Ibu bisa dilihat tayangan ini ya? Nggih, saged Bapak. Oke, Satu Pak. ini tadi yang saya informasikan di awal bahwa ini perlu kami sampaikan supaya Bapak Ibu nanti bisa mempersiapkan diri dengan baik terkait dengan uji kinerja ini. Di mana uji kinerja ini ada 2 hal penting yang Bapak Ibu nanti perlu lakukan dan perlu lengkapi, yaitu portofolio dan praktek pembelajaran. Ini adalah uji kinerja UKM PPG yang tahun 2020 ini Bapak Ibu. Nah, aspek penilaian UKIN ini meliputi beberapa atau 3 hal ini Bapak Ibu. Jadi kemampuan Bapak Ibu dalam mengembangkan perangkat pembelajaran atau perangkat layanan yang Bapak Ibu sudah buat dalam 12 hari ini. Kemudian penampilan atau aktivitas Bapak Ibu ketika memberikan layanan atau memberikan layanan klasikal sesuai dengan RPL yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, kemudian yang ketiga ini portofolio Bapak Ibu. Nah, ketika penampilan ini unsurnya ada beberapa hal ini Bapak Ibu, indikator dari penampilan atau praktek mengajar Bapak Ibu sesuai dengan RPL yang dibuat, yaitu penguasaan materi, strategi belajar mengajar ini dalam hal membuka, persepsi, penyajian materi inti, evaluasi, dan penutup kegiatan pembelajaran. Berikutnya adalah memilih dan menggunakan media pembelajaran. Kesesuaiannya tentu ini disesuaikan dengan pembelajaran daring yang sudah diminta dari awal Bapak Ibu. Kemudian kemampuan menjelaskan, bertanya, dan menjawab pertanyaan, kemampuan berinteraksi dan berinovasi dalam pembelajaran
serta kemampuan manajemen kelas. Ini adalah unsur-unsur nanti yang dinilai dalam praktek mengajar Bapak Ibu. Oke, nah ini adalah tugas mahasiswa dalam UGIN, perangkat pembelajaran, video pelaksanaan pembelajaran, dan portofolio. Perangkat pembelajaran sekurang-kurangnya harus memuat RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Video pelaksanaan pembelajaran selama 30 menit. Perangkat dan video dikirim atau diserahkan ke panitia lokal dalam bentuk cetak dan soft file. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan UGIN. Ya, jadi H-3. Ini nanti yang Bapak Ibu tidak boleh tawar-tawar. Jadi kalau ini deadline-nya 3 hari, ya kalau lebih dari 3 hari maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan atau tidak bisa mengikuti UGIN. Kemudian Bapak Ibu yang ini yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu Bapak Ibu nanti perlu mengisi portofolio yang dilakukan bersamaan dengan pengiriman perangkat dan video pembelajaran. Jadi pengisian portofolio itu juga dilakukan paling lambat 3 hari sebelum hari H pelaksanaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu nanti sudah bisa menyiapkan portofolio dan hal-hal yang akan dimasukkan dalam kelengkapan pengisian portofolio ini. Nah, portofolionya apa Bapak Ibu? Nanti di bagian berikutnya. Oke, ini saya kira. Nah, ini Bapak Ibu, komponen portofolionya ada beberapa hal Bapak Ibu. Salah satunya yang penting adalah yaitu melaksanakan penelitian dan publikasi. Oleh karena itu saya berharap Bapak Ibu nanti bisa menyiapkan PTK atau PTBK yang nanti bisa dibuat jadi artikel dan bisa dipublikasikan. Ya. Yang pertama, melaksanakan penelitian dan publikasi. Untuk dokumennya bisa berupa laporan penelitian, artikel yang diseminarkan atau dibahas di dalam forum ilmiah tertentu, atau dimuat dalam proceeding jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi, dan tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah tabloid, koran, newsletter, atau buletin yang relevan. Ini adalah komponen portofolio yang pertama. Komponen portofolio yang kedua yaitu melakukan refleksi diri. Penjelasannya atau bentuk dokumennya yaitu narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang meliputi ini kata kuncinya pengembangan diri, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan penelitian, dan pengembangan karya inovasi. Ini adalah komponen portofolio yang kedua. Yang ketiga, mencari informasi baru. Bentuk dokumennya, kegiatan peningkatan kompetensi diri meliputi pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, webinar, konferensi, dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan kompetensi diri. Dan yang keempat, menghasilkan karya inovasi. Karya inovasi profesi bisa berupa buku, modul, diktat, media, karya teknologi, karya seni, karya olahraga, dan seterusnya. Nah, tentu ini yang di bagian 4 ini juga disesuaikan dengan bidang kita di kebikaan Bapak Ibu. Nah, ini adalah komponen portofolio yang nanti Bapak Ibu harus unggah atau lengkapi ketika Bapak Ibu nanti akan masuk di dalam UGIN. Nah, ini harus di-upload H-3 sebelum pelaksanaan. Nah, berkaitan dengan yang pertama ini Bapak Ibu, maka kami mohon Bapak Ibu nanti bisa membuat PTBK yang sudah, atau Bapak Ibu sudah mempunyai. Kalau sudah mempunyai berarti Bapak Ibu sudah nyicil ayem. Jadi artinya nanti Bapak Ibu bisa memasukkan bagian tersebut ya. Karena ya ini Bapak Ibu penjelasan berikutnya, karya inovasi terbaru, karya inovasi dilengkapi dengan bukti pernyataan keaslian karya yang ditandatangani mahasiswa di atas materai. Jadi ada surat penyataannya. Ini Bapak Ibu apabila terindikasi plagiasi maka Bapak Ibu sudah tahu resikonya. Oke, ini Bapak Ibu. Interval waktu pengumpulan bukti Bapak Ibu. Jadi mahasiswa PPG dalam jabatan yang membedakan dengan prajabatan Bapak Ibu. Mahasiswa PPG dalam jabatan, portofolio yang dikumpulkan merupakan karya selama 2 tahun terakhir Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu jika dalam 2 tahun terakhir mempunyai karya tersebut, maka Bapak Ibu bisa masukkan. Ditambah dengan karya selama menjadi mahasiswa PPG. Nah, oleh karena itu di
bagian ini saya mendorong Bapak Ibu nanti supaya Bapak Ibu punya karya ilmiah yang bisa dipublikasikan di jurnal. Tidak harus terakreditasi Bapak Ibu di jurnal, yang penting nasional ya. Kalau tuntutannya terakreditasi tentu perlu butuh waktu lama dan agak sulit, tetapi kalau jurnal tadi sesuai dengan yang tunjuk di sini, nah ini jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi, jadi lebih longgar Bapak Ibu ya. Kalau jurnal terakreditasi itu cukup lama Bapak Ibu, jadi seperti kemarin saya submit di jurnal di UNY itu, saya sudah submit 2 bulan yang lalu, sampai sekarang reviewnya aja belum turun Bapak Ibu. Nah ini kalau yang terakreditasi seperti itu. Kalau yang tidak, ini biasanya lebih longgar, atau kita bisa bisa cepat untuk, kalau tidak terakreditasi Bapak Ibu mungkin bukti LOA atau Letter of Acceptance, jadi bukti bahwa jurnal Bapak Ibu, artikel Bapak Ibu diterima di jurnal tersebut. Itu juga bisa sebagai dokumen atau bukti bahwa Bapak Ibu melakukan publikasi ini, sudah melakukan publikasi, meskipun belum terbit ya. Seperti yang contoh kasus saya tadi, kalau memang sudah diterima, saya bisa minta LOA-nya sebagai bukti bahwa akan terbit pada bulan apa, misalkan begitu. Oke, yang peradaban nggak perlu bisa. Nah ini Bapak Ibu, jadi rubrik penilaiannya jelas Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti punya jurnal yang sudah, artikel yang sudah dipublikasikan, maka ada skor yang cukup tinggi Bapak Ibu. Jadi ini akan memperkuat Bapak Ibu nanti dalam penilaian portofolio Bapak Ibu ya. Jadi jurnal internasional 3, kemudian nasional 2,5, kemudian publikasi di jurnal ber-EISN, ini elektronik, berarti nanti dalam bentuk elektronik Bapak Ibu, tidak cetak. Nanti biasanya diminta untuk mengirimkan linknya, jadi para reviewer portofolio nanti bisa cek di link yang sudah Bapak Ibu sertakan dan DOI. Kemudian jurnal nasional 1,5, kemudian hasil penelitian yang 1 dan seterusnya. Maaf Pak Sabto. Yang saya Pak. Jadi, Maaf Pak, ini Bu Diah dan Bu Harni mau masuk tapi belum diizinkan. oh ini sudah Bu, sudah saya admit Bu. Maturun Pak. Ya, baik Bapak Ibu yang baru bergabung, kita sudah masuk pada penjelasan rubrik penilaian untuk portofolio. Ini adalah karya penelitian, jadi silakan Bapak Ibu sesuai dengan yang sudah dipunyai atau nanti akan melakukan publikasi, Bapak Ibu sudah tahu skor dari masing-masing jenis karya penelitian seperti ini. Oke, ini saya, ya ini penjelasannya Bapak Ibu. Penilaian portofolio dilakukan oleh 2 orang dosen penguji UPIN di tiap lembaga penyelenggara ujian. Setiap dosen memberikan nilai portofolio tiap mahasiswa berdasarkan rubrik penilaian. Jadi nanti ada rubriknya. Jadi tidak bisa mengarang-arang Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan rubrik tadi, misalkan Bapak Ibu publikasi di jurnal nasional yang tidak terakreditasi gitu. Nah seperti ini, maka skornya 1,5 gitu. Jadi langsung cepat saja, tidak perlu mengarang-arang nilai atau ngaji Bapak Ibu, ngarang biji gitu ya. Oke, ya. Nah, ini adalah skor maksimum tiap mahasiswa untuk portofolio Bapak Ibu. Jadi komponen portofolio dari pelaksanaan penelitian dan publikasi itu skor maksimumnya 2. Kalau Bapak Ibu tadi sudah publikasi di jurnal nasional yang terakreditasi tadi, berarti sudah mencapai skor maksimal Bapak Ibu 2 ya. Kalau internasional 3, Bapak Ibu sudah kelebihan 1 poin gitu. Kemudian melakukan refleksi diri itu maksimal 1,5, kemudian mencari informasi baru tadi 1,5, kemudian menghasilkan karya inovasi itu 2. Jadi skor maksimum Bapak Ibu bisa mencapai 7. Ini adalah komponen untuk penilaian portofolio. Nah ini adalah, saya kira nggak perlu ya. Nah ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan informasi tambahan dan saya kira cukup penting.
Nah, silahkan nanti Bapak Ibu berkaitan dengan tagihan atau apa yang akan diminta untuk persiapan UPIN nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri, meskipun nanti di materi berikutnya ada PTK, tetapi waktunya tidak lama Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan atau meneruskan dari PTK atau PTBK yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu ya, sehingga nanti hasilnya dalam bentuk artikel, ya artikel bisa 6-10 halaman atau 7-10 halaman, kalau idealnya ya 10-14 halaman Bapak Ibu. Itu nanti kemudian Bapak Ibu bisa publish di jurnal. Kalau beberapa jurnal Bapak Ibu minta rekomendasi, saya ada, tetapi yang saya ada itu yang sudah terakreditasi Bapak Ibu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu setelah ini maka merencanakan apa yang harus disiapkan dan harus dilakukan terkait dengan penilaian portofolio tadi, karena ada beberapa komponen yang harus Bapak Ibu lengkapi. Ya. Baik, saya kira itu pengantar awal Bapak Ibu. Sebelum saya buka diskusi, Mbak Mila apakah di sini? Masih di sini Mbak Mila? Oke, Mbak Mila sudah tidak ada. Ya. Baik. Itu penjelasan awal Bapak Ibu untuk pengantar hari ini, dan semoga yang tambahan informasi tadi tidak semakin memperberat Bapak Ibu, tapi justru memacu semangat Bapak Ibu untuk menyelesaikan aktivitas di hari ini. Dan juga dengan informasi lebih awal ini, saya berharap Bapak Ibu bisa segera membuat strategi untuk bisa memenuhi apa yang akan Bapak Ibu upload nanti atau Bapak Ibu lengkapi ketika Bapak Ibu mau mendaftar UPIN. Baik, saya berikan kesempatan Bu Asih dulu, barangkali ada informasi tambahan atau hal-hal yang perlu disampaikan kepada peserta, monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Sabto atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya kira tadi Pak Sabto sudah menjelaskan secara jelas apa sih yang akan Bapak Ibu kerjakan di hari ini. Cuma saya berharap mungkin sebelum web meeting refleksi nanti pukul 4 sore, tagihan-tagihan yang harus diberikan, saya berharapnya sudah terkumpulkan semua mungkin sebelum jam 3 begitu, sehingga nanti saat refleksi itu kalau ada sesuatu yang salah bisa segera direvisi untuk selanjutnya diunggah produk sampai nanti malam, sehingga tahu kesalahannya mana begitu. Itu aja Pak Sabto, terima kasih. Baik Bu Asih, terima kasih sudah diingatkan. Ya, betul yang disampaikan oleh Bu Asih Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu punya waktu yang lama untuk upload produk, paling tidak dengan Bapak Ibu mengupload produk dari awal, sehingga kami bisa mengidentifikasi, kemudian Bapak Ibu punya waktu yang cukup untuk merevisinya dan upload kembali. Ya, saya kira itu. Terima kasih Bu Asih atas masukannya dan tambahan informasinya. Bapak Ibu, web meeting ini nanti kita akhiri sesuai dengan jadwal, yaitu pada pukul 8.30, karena setelah ini saya ada kegiatan yang lain dan juga web meeting lagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan, komentar, tanggapan, silakan. Selamat pagi Pak Sabto. Ya, selamat pagi Pak Yuga, monggo Pak. Ini saya masih apa ya, memetakan ya Pak. Ya. Ini untuk uji kinerja itu ada video pembelajaran ya Pak. Ada video pembelajaran yang nanti akan diupload. Ini yang saya tanyakan video dulu atau yang baru atau yang pengunjung ya Pak, apa di guru pembelajar apa pengunjung ya? Saya masih banyak pertanyaan ini Pak. Itu dulu mungkin Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yoga. Saya sudah menduga pasti pertanyaannya terkait dengan tambahan informasi yang kedua ini, bukan yang hari ini. Ya Pak Yoga, tadi sempat terputus-putus, tapi saya sempat menangkap, semoga tidak salah. Yang ditanyakan Pak Yoga tadi,
video yang baru atau yang lama gitu nggih Pak Yoga kalau tidak salah. Nah, kalau itu pertanyaannya tentu video yang nanti Bapak Ibu buat berdasarkan hasil dari RPL yang sudah Bapak Ibu kembangkan gitu nggih, sesuai dengan petunjuknya, karena di mekanisme UKIN sendiri Bapak Ibu kami juga belum mendapatkan informasi terbaru termasuk juga uji komprehensif nanti, sehingga saya belum bisa sampaikan saat ini Bapak Ibu. Jadi biasanya ada semacam panduan khusus untuk nanti mekanisme pelaksanaan baik uji komprehensif nanti yang dilakukan setelah review perangkat pembelajaran ini atau perangkat layanan ini, nanti ada uji komprehensif baru ke PPL-nya begitu. Biasanya ada penjelasan secara khusus terkait dengan itu. Nah, termasuk juga ini tadi informasi UKIN bahwa ada adaptasi atau perubahan dari mekanisme UKIN yang dilakukan sebelumnya dan yang sekarang, di mana Bapak Ibu sekarang harus melengkapi portofolio dengan beberapa komponen tadi. Begitu Pak Yoga. Nanti barangkali ada informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan UKIN dan juga mungkin uji komprehensif nanti akan kami informasikan. Baik, di belakangnya Pak Yoga, ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada saya kira sudah cukup jelas dan Bapak Ibu bisa menyiapkan khususnya yang untuk persiapan UKIN. Bapak Ibu tadi sudah jelas komponennya apa saja, kemudian skornya juga sudah jelas di sana, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengira-ira atau evaluasi diri kalau saya masukkan beberapa unsur atau komponen tadi kira-kira saya mencapai skor berapa. Nah, termasuk juga tadi yang publikasi tadi, saya berharap Bapak Ibu bisa menyelesaikan nanti di produk aktivitas Bapak Ibu di selama menjadi mahasiswa PPG ini, sehingga Bapak Ibu bisa publikasi PTBK hasil karya Bapak Ibu. Ya, silahkan nanti Bapak Ibu memilih jurnal yang ada di sekitar Bapak Ibu, silahkan. Yang penting memenuhi unsur-unsur tadi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah tahu kalau saya nanti submitnya di jurnal ini, maka nanti skor maksimalnya yang saya terima itu sekian. Gitu. Ya, itu yang kami harapkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri. Bu Asih, ada lagi tambahan Bu Asih atau penekanan tertentu, monggo Bu Asih? Saya kira sudah cukup Pak. Saya kira untuk LK-nya hari ini sudah jelas. Tapi yang disampaikan Pak Sabto sudah jelas sekali menurut saya Pak. Oh iya, baik Bu Asih, terima kasih. Ya Bapak Ibu, apakah ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya baik, kalau tidak ada, kita bisa akhiri untuk web meeting pagi ini. Seperti biasa sebelum kita akhiri, Bapak Ibu bisa di-on-kan kameranya dulu, seberapa yang bisa di-on-kan. Kita akan screenshot dulu untuk bukti aktivitas kita pagi hari ini. Sambutannya oke. Monggo Pak Yoga. Intinya signifikan ya Pak, ada yang satu lihat yang sudah 100, nanti ketika harus yang ketiga itu harus 100% dengan terlebih dahulu untuk yang LMS itu Pak. Ya, maaf Pak Yoga, suaranya terputus-putus. Bapak Ibu yang lain apakah sama atau hanya saya? Kurang jelas Pak. Kalau Pak, putus-putus juga Pak. Maaf Pak Yoga. Jadi barangkali sinyalnya atau bisa diulang atau mungkin bisa diperjelas di chat Pak, kalau memang ada kendala dengan suara Pak Yoga.
Iya Pak. Tanya yang tentang jelas boten nggih. Putus-putus nih Pak. Ini agak lumayan Pak, monggo Pak dilanjut Pak. Oh, iya. Hanya yang tentang LMS itu Pak, itu jadi kan di dashboard kalau yang kemarin itu harus 100% ya. Apakah ini yang muncul yang kedua dan yang ketiga itu apakah nanti kita harus 100% terlebih dahulu atau dipun gitu mekanismenya nanti? Tas nggih Pak nggih. Gitu Mbak. Ya. Jadi saya kira masih sama Pak Yoga karena desainnya LMS seperti itu. Jadi saya kira untuk teknis pelaksanaannya masih sama dengan aktivitas sebelumnya Pak Yoga. Iya Pak. Oke, terima kasih. Iya. Baik Pak Yoga, terputus-putus lagi. Ya Bapak Ibu saya screenshot dulu nggih. Bu Bekti, Bu AC, Pak Wahyu bisa dihidupkankah kameranya? Sebentar Bapak Ibu, satu lagi saya Bu AC, bisa dihidupkan kameranya Bu AC? Bu Ayu, Pak Kusumo. Ya, baik Bapak Ibu, sepertinya statis ada gangguan sinyal Pak Kusumo sebentar. Jangan dimatikan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini ada yang muncul tenggelam lagi. Bentar. Bu AC? Bisa dihidupkan sebentar Bu AC kameranya? Bu Trisepti, Bu Hayu. Ya, terima kasih Bu AC, Pak Kusumo sudah dihidupkan kameranya. Ya, kita screenshot lagi. Yes. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti web meeting ini dengan baik pagi ini. Mohon maaf yang terlambat tadi, saya tidak mengulang informasinya. Saya berharap Bapak Ibu ketika web meeting nanti bisa on time sehingga bisa mengikuti dari awal. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas di LMS di hari ke-12 ini dan selamat mempersiapkan diri untuk persiapan UKIN dengan beberapa komponen yang nanti Bapak Ibu harus lengkapi ketika nanti masuk ke UKIN. Saya berharap Bapak Ibu bisa melewati ini semua dengan baik dan Bapak Ibu bisa menyelesaikannya dengan baik juga dan mendapatkan nilai yang baik sehingga Bapak Ibu semua bisa lulus. Terima kasih Bapak Ibu, sukses untuk semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat pagi.